Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini adalah lanjutan ya dari yang kemarin. Maksudnya itu ini beda cerita, cuman masih ada sedikit sambungan dari cerita Mas Simpleman yang kemarin tentang Pagebluk. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kita akan membahas kelanjutan yang kemarin. Mungkin sudah banyak yang membahas, tapi nggak ada salahnya jika saya sedikit bercerita. Apalagi saya sempat merasakan zaman ketika Pagebluk sempat sambang ke desa saya dulu. Jadi begini, apa yang terjadi saat ini mengingatkan saya dengan peristiwa yang kurang lebih sama dengan apa yang pernah menimpa keluarga saya dulu, yaitu maraknya kemunculan sosok goib yang disebut orang-orang sebagai panggilan lampor. Padahal saya lebih suka menyebut mereka dengan panggilan Pagebluk karena mereka tidak mewakili satu bentuk goib, melainkan beberapa bentuk yang biasa kita temui jauh di atas gunung. Banyak spekulasi dalam kepala saya saat ini. Salah satunya merebaknya wabah. Untungnya apa yang saya dengar dari orang-orang yang ada di luar daerah yang belum saya temui hingga detik ini, tidak tahu nanti malam. Karena ada kalanya saya juga tertarik dan ingin mencari tahu penyebab dari fenomena yang sedang terjadi ini. Balik ke pengalaman saya. Lampor adalah salah satu pagebluk yang biasa singgah ketika wabah sedang merebak. Alasannya satu, karena mereka begitu menyukai aroma dari kematian manusia. Mereka bukan memilih secara acak, melainkan dipancing oleh si kematian itu sendiri. Ya, lampor bisa tahu bakal dari siapa yang harus mereka jemput. Karena itu, setiap kali lampor tiba di suatu tempat, ia digambarkan sedang memikul keranda mayit atau penduso kalau orang Jawa menyebutnya. Ia akan membuat suara gaduh agar orang-orang terbangun dari tidurnya. Mereka yang tidak dapat bangun inilah yang akan lampor tunggui semalaman. Mereka biasa dikenali dengan beberapa pertanda, yakni munculnya suara dares atau burung hantu yang sekelebat terbang memutari sebuah rumah, dan hembusan angin yang tidak menggoyangkan pohon. Semua itu diikuti suara roda kayu yang bergeladak saat menginjak tanah. Di Jawa Tengah sendiri, diikuti suara gemelincing lonceng. Dan terakhir, ketukan pintu dengan rupa yang berbeda-beda. Disinilah bagi siapapun yang mengetahui perihal tanda-tanda ini, disarankan untuk tidak membuka pintu. Karena itu orang Jawa zaman dulu itu sudah berpesan, di punggung lampor dia membawa penyakit. Bila mereka datang ke rumah, tutup rapat-rapat pintunya. Tidak ada yang mau mengundang penyakit masuk dan bersemayam di dalam rumahmu. Yang saya ingat betul mengenai peristiwa ini adalah dulu pernah kejadian ya, semasa keadaan mencekam seperti ini. Almarhum simbah saya itu mengumpulkan semua anak-anak cucu-cucunya dan mengurung kami dalam satu atap rumah sewaktu surup akan tiba. Waktu itu saya masih anak-anak, belum begitu tahu alasan apa yang dilakukan oleh simbah ini. Saya sendiri saat itu sempat protes karena biasanya pukul 7 malam anak-anak di desa kami biasanya bermain di pelataran desa. Tapi terkhusus malam itu, seluruh rumah di desa serempak tutup dari maghrib. Saya suka
memperhatikan ke kaca yang disekat oleh gorden putih. Seingat saya, dari sebelum gelap, angin terkadang berhembus masuk ke rumah lewat anginan. Anehnya, hembusan angin yang menurut saya ini lumayan ya, itu tak menggerakkan sedikit pun daun dari pohon-pohon yang ada di depan rumah. Angin itu terasa berbeda saja dengan hembusan angin yang biasa. Rasanya ketika menyentuh badan itu terasa anyep dan membuat badan seketika kayak meriang gitu. Angin ini pula yang saat ini saya rasakan sering muncul. Pintu rumah kakek saya sendiri juga sudah dikunci sejak sore. Semua sanak keluarga dari jauh dekat berkumpul menjadi satu. Saya dan sepupu-sepupu yang lain diberikan olesan kunir tepat di kening. Konon kata mereka hal itu bisa menolak bala bencana yang buruk. Sepanjang malam saya tidur tepat di lorong tengah rumah yang dipenuhi juga oleh sepupu-sepupu yang lain. Sementara mereka yang sudah dewasa berjaga di depan pintu, memandang tepat ke arah jendela kaca yang ada di samping pintu. Dan disinilah saya ingat betul, pada pukul 1 malam, saya mulai mendengar ada geladak roda yang seperti didorong. Suaranya benar-benar berisik waktu itu. Kakek saya yang duduk di kursi kayu belakang hanya mengangkat satu telunjuknya tepat di muka bibir, seperti mengisyaratkan agar semuanya diam. Ya, semuanya diam. Keadaan waktu itu sangat mencekam. Belum pernah rasanya saya merasakan perasaan yang teramat hambar ini. Suara itu terus bergaung. Gesekan roda dan tanah menimbulkan suara yang benar-benar berisik. Singkatnya, setelah cukup lama, suara itu akhirnya pelan-pelan menghilang. Di sini indera pendengaran saya benar-benar satu-satunya yang harus dipergunakan, karena tidak boleh ada yang mengintip atau menapaki wujud mereka. Pamali katanya. Makanya, indera pendengaran itu benar-benar penting. Ada pesan lama tentang indera pendengaran dan lampor ini, yaitu kalau kalian mendengar suara berisik yang berangsur-angsur menghilang, itu adalah pertanda yang bagus, karena artinya mereka bergerak menjauh. Namun, bila suara itu tiba-tiba saja lenyap, menghilang begitu saja, itu artinya pertanda buruk. Berarti mereka sedang berhenti tepat di depan rumahmu. Setelah suara mereka berangsur lenyap, sontak saya mengangkat kepala. Waktu itu saya masih belum tahu perihal apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba saja, tanpa ada pengetahuan dan penjelasan, orang-orang dewasa termasuk bapak saya yang tahu kalau saya masih terjaga, buru-buru mendekap kepala saya. Lalu tanpa ada peringatan apa-apa, tiba-tiba saja dari pintu kayu rumah yang dicat berwarna hijau, saya dan semua orang yang masih terjaga mendengar sebuah suara ketukan. Ya, ketukan yang sama, intens, dan biasanya terdengar 3 kali berturut-turut tanpa jeda. Tok, tok, tok. Bapak saya lalu mendekap badan saya waktu itu. Satu tangannya membungkam mulut, sedangkan saudara yang lain tidak ada satupun dari mereka yang bersuara. Untuk bernafas saja mereka melambat. Dari gorden pintu yang menutupi kaca hitam rumah jendela, ada bayangan seperti seseorang yang mencoba untuk mengintip. Simba masih duduk. Ia memberi gestur agar semuanya tenang, diam, dan tidak berisik. Tak lama, suara ketukan itu berangsur-angsur lenyap. Apakah sudah selesai? Belum. Belum sama sekali. Dari balik pintu itu tersebut, tiba-tiba saja muncul suara nenek-nenek yang memanggil-manggil dengan aksen suara yang sangat sopan. Kula nuwun, kula nuwun, kula nuwun, yang artinya permisi. Begitu panggilan ini terus-menerus berangsur-angsur.
Semakin lama semakin membuat bulu kuduk kami serumah merinding. Semakin lama semakin memelas dan akhirnya lenyap, hening. Namun dari balik kaca hitam yang tertutup gorden putih, masih samar terlihat bayangan hitam yang sedang berdiri di sana diam. Wujudnya menyerupai nenek-nenek yang memiliki pungguk. Tak lama barulah bayangan itu pergi tanpa menimbulkan suara langkah kaki sedikit pun, lalu meninggalkan suara tertawa yang melengking. Inilah akhir dari bergeraknya mereka menuju ke timur. Mereka selalu berjalan menuju ke titik pegunungan. Keesokan harinya saya mencuri dengar kalau yang lewat semalam adalah Lampor. Rute bergeraknya mereka kebetulan melewati desa saya ini. Lalu apa yang mendasari kakek saya sampai harus mengumpulkan semua anak-anak dan cucu-cucunya di bawah satu atap yang sama? Konon 1 minggu sebelumnya sudah ada pertanda. Dimulai dari dalam 3 hari ya, ada 1-2 kematian warga desa tetangga yang mengatakan bahwa ada wabah yang sedang meraja di wilayah ini. Tapi Simba yang menganut kejawen kental sudah diperingatkan terlebih dahulu. Beliau melihat dengan mata kepala sendiri kalau semalam ada 2-3 ekor dares yang terbang mengitari rumah, lalu bertengger di atas genting rumahnya. Kebetulan juga Mbah Yud saya ini sedang sakit. Nah, burung dares sendiri ini adalah penanda kalau akan tiba masa pagebluk. Lampor akan datang melewati desa ini. Semua orang diperingatkan agar tidak keluar rumah terlebih dahulu setelah surup. Mereka datang untuk menjemput ajal dari orang-orang yang sudah sakit sebelumnya. Mereka yang didatangi rumahnya inilah yang aromanya pekat sehingga mengundang mereka yang dalam dunia gaib ya, sebagai wujud atau rupa yang berbeda. Mereka bisa menjelma menjadi anak-anak, ada pula yang menjelma menjadi wanita muda atau wanita tua. Namun yang paling sering dijumpai oleh orang adalah wujud dari selendang berwarna hitam yang terbang seperti tertiup angin namun memiliki suara nafas yang berat. Mereka datang bergelombol. Pada baris paling belakang ada penduso atau peti mati yang diangkut menggunakan gerobak berodah kayu. Mereka akan melewati jalur beberapa desa, mengetuk satu pintu ke pintu lain. Bila ada seseorang yang mendengar suara yang mereka timbulkan, lebih baik membiarkannya saja. Karena bila mana seseorang menjawab salam atau berisik lah ya, yang menjawab itu sudah dipastikan akan terkena wabah itu. Jadi kalau kita sudah menjawab tapi tidak mempersilahkan tamu masuk, itu malah bahaya. Di sini juga tamu tidak boleh diusir kan. Nah, disinilah Lampor memberi wabah penyakit dan tidak semua orang bisa menanggungnya. Lampor pada dasarnya tinggal jauh di atas gunung. Mereka jarang sekali turun, apalagi untuk menjemput dari satu desa ke desa yang lain. Mereka akan turun bila sedang ada terjadi huru-hara, pagebluk, atau wabah yang melanda. Karena pada dasarnya Lampor sendiri menyukai aroma kematian. Untuk itulah di masa sulit yang seperti ini, semoga kita semua bisa melewatinya. Tetap jaga kesehatan dan semoga jenengan-jenengan juga senantiasa dilimpahkan rezeki. Sebelumnya saya aturkan doa untuk mereka yang sudah mendahului kita. Semoga saja wabah ini segera diangkat. Matur nuwun sudah membaca sepenggal pengalaman saya. Terima kasih. Oke, itulah cerita dari Mas Simpleman tentang Lampor. Jadi kalau di daerah desa atau pegunungan ya, Lampor sendiri itu akan turun ketika desa ini didahului oleh sebuah wabah atau penyakit. Jadi mungkin kalau dalam cerita ini mereka itu akan mempercepat kematian seseorang
ya seperti itulah ya, ingin mempercepat lah karena adanya wabah ini tadi. Jadi kalau nggak ada wabah atau penyakit ya mereka nggak akan turun dari gunung gitu ya. Jadi cerita ini kalau saya lihat ini kayaknya Mas Simpleman ini nulisnya waktu COVID-19 kemarin ya. Itu kan bisa juga disebut wabah. Apalagi wabah internasional ya. Jadi mungkin lampor-lampor itu pada seneng, jadi mereka panen nyawa gitu ya. Dan panennya juga nggak di Indonesia aja, di luar negeri juga panen mereka. Tapi dewasa ini ya, saya melihat wabah itu bukan hanya sebuah penyakit. Pagebluk itu bukan hanya sebuah penyakit, tapi bisa juga dari eh, kemampuan atau analisa ekonomi kita. Kalau saya lihat sekarang ini ya, saya ke pasar itu sepi sekali. Nggak ada orang gitu ya. Padahal di tempat saya itu biasanya pasar nggak pernah sepi. Paling sepi itu cuma antara jam 9 sampai jam 12 lah ya. Jam setengah 12. Jam setengah 12 itu rame lagi gitu. Tapi sekarang itu ya sepi sekali. Mungkin ini saya menyebutnya sebagai wabah penyakit ekonomi ya. Jadi banyak sekali PHK di mana-mana. Bagi yang sudah bekerja ya udah nggak usah model-model ya. Maksudnya nggak usah bikin ricuh, tetap bekerja, nggak usah demo-demoan dulu. Karena ini ekonomi benar-benar ambles ini ya. Ya mungkin pemerintah nggak ngasih tahu karena takutnya mungkin kalau dikasih tahu malah ricuh. Jadi dikasih berita-berita yang baik aja kalian. Ya semoga kita bisa menghadapi wabah ekonomi ini dengan baik. Dan semoga 2025 kita bisa kembali berjaya. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.